Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda muslim yang dimuliakan Allah, sobat muda non muslim yang saya hormati, siswa-siswi SMA Negeri 1 di Pari yang saya cintai. Alhamdulillah kita bertemu dalam video yang saya buat ini. Sobat muda sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sobat muda berbincang tentang surat At-Takasur, ya. At-Takasur merupakan surat yang ke-102 di dalam Al-Quran. At-Takasur berarti bermegah-megahan, ya. Bermegah-megahan ini adalah arti dari At-Takasur. Sobat muda sekalian, terkait dengan turunnya surat At-Takasur ini ada dua pendapat. Yang pertama, bahwasannya surat At-Takasur ini menjawab keraguan di hati beberapa orang muslim, ya, yang meragukan adanya siksa kubur, ya. Jadi ini yang pertama. Yang pertama, bahwasannya surat At-Takasur ini turun menjawab keraguan di kalangan orang-orang muslim tentang adanya siksa kubur. Yang kedua, pandangan yang kedua tentang sebab turunnya surat At-Takasur ini adalah bahwasanya ada dua kabilah dari kalangan sahabat Ansor yang membangga-banggakan kabilah mereka, ya. Kabilah mereka, bahwasanya mereka punya, kabilah itu masing-masing punya kelebihan, punya pahlawan-pahlawan, orang-orang hebat gitu. Sampai kemudian mereka ini beberapa orang dari kedua kabilah ini pergi ke kubur, ya, kemudian menunjukkan kubur pahlawan-pahlawan mereka, kubur orang-orang hebat mereka. Nah, ini ada dua pandangan terkait dengan turunnya surat At-Takasur ini. Sobat muda sekalian, kita langsung ke surat At-Takasur, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Alhaakumut Takasur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, ya. Sobat muda, bermegah-megahan adalah membangga-banggakan atau melakukan sesuatu dengan harapan dianggap tinggi, dianggap besar, dianggap agung oleh orang lain. Inilah bermegah-megahan. Adapun melalaikan adalah suatu kegiatan, suatu tindakan di mana melalaikan ini artinya sesuatu yang harusnya dikerjakan tidak dikerjakan, atau sesuatu yang harusnya diprioritaskan, didahulukan, tapi justru dia lebih mengerjakan hal yang tidak seharusnya diprioritaskan. Inilah melalaikan, ya. Ada dua kemungkinan. Melalaikan berarti tidak mengerjakan sesuatu yang harus dikerjakan. Yang kedua adalah mengerjakan sesuatu yang bukan prioritas. Jadi yang prioritas malah tidak dikerjakan atau dinomor duakan. Inilah bermegah-megah, ya. Di sini Alhaakumut Takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Jadi sobat muda sekalian, banyak di antara kita manusia ini yang berusaha melakukan sesuatu yang kelihatan agar dirinya dinilai agung, dinilai besar oleh orang lain. Jadi dia upayanya hanya bagaimana agar dirinya ini dianggap orang yang besar, orang yang hebat di mata orang lain, sehingga dia melalaikan esensi mana yang harus dikerjakan. Nah, sehingga mereka tergolong orang-orang yang lalai, ya. Alhaakumut Takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sobat muda sekalian, kita lanjutkan ayat yang kedua. Hatta zurtumul maqabir, hingga kamu masuk ke dalam kubur.
hingga kamu masuk ke dalam kubur. Saudara sekalian, tadi bermegah-megah telah melalaikan, kemudian hingga masuk ke dalam kubur, hatta zurtumul maqabir, hingga kamu masuk ke dalam kubur. Nah, tentang masuk ke dalam kubur ada dua pendapat, ada dua makna. Yang pertama bahwasanya ketika kita bermegah-megahan ini, ya, sampai kemudian kita ketika pergi ke makam, kita berziarah kubur, kita pun masih membangga-banggakan tentang diri kita. Nah, ini loh, saya itu keturunan si A, si B, si C, orang-orang yang hebat, ya. Orang-orang yang hebat. Nah, inilah permegah-megahan ini telah melalaikan, sampai ke kubur pun, sampai ziarah kubur pun masih bermegah-megahan. Saya ini keturunan orang-orang hebat, si A, si B, si C, ya. Itu kuburnya itu, wah, itu kuburnya si A, si B, si C, bapak-bapak kami, kakek-kakek kami, dan seterusnya, ya. Hatta zurtumul maqabir, hingga kamu ke kubur. Pendapat yang kedua, bahwasanya banyak di antara kita yang bermegah-megah ini tidak henti-hentinya, tidak mau berhenti, ya. Bahkan hingga yang menghentikan kita bermegah-megahan adalah kita mati atau masuk ke liang kubur, ya. Nah, ini saudara sekalian, jadi bermegah-megahan itu tindakan kita mengumpulkan harta, mencari jabatan, membanggakan diri, tidak akan berhenti hingga kita mati masuk ke liang kubur. Jadi ada dua makna dari ayat hatta zurtumul maqabir, hingga kamu masuk ke kubur, ya. Ayat yang ketiga, saudara sekalian, kala saufa ta'lamun. Kala saufa ta'lamun, di dalam tafsir jalan disebutkan kala ini janganlah begitu, ya. Kala ini janganlah begitu, ya. Janganlah begitu, saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui. Saudara sekalian, jadi Allah melarang kita bermegah-megahan, ya, hingga sampai ke kubur tadi. Untuk meyakinkan itu, Allah mengatakan kala saufa ta'lamun, janganlah demikian, ya. Janganlah kamu bermegah-megahan hingga kamu membanggakan hingga ke kubur, atau hingga kamu tidak berhenti hingga kamu masuk kubur. Kala saufa ta'lamun, jangan demikian, kelak kamu akan mengetahui. Jadi Allah mengingatkan bahwasanya kelak kita akan mengetahui akibat buruk dari kita bermegah-megahan. Kala jangan begitu, saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui. Berikutnya saudara, ayat yang keempat, tsumma kala saufa ta'lamun, kemudian jangan seperti itu, ya, saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui, ya. Jadi diulang, ini suatu penekanan, ya. Jadi kalau sifatnya itu dakwah, sifatnya itu pembelajaran, maka diulang-ulang untuk menekankan, ya, untuk memberikan reinforcement, penguatan, ya. Sehingga walaupun di ayat yang ketiga sudah dikatakan kala saufa ta'lamun, jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui, diulang lagi dalam ayat yang keempat, tsumma kala saufa ta'lamun, kemudian jangan begitu, saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui. Nah, beda dengan penulisan ilmiah. Kalau penulisan ilmiah itu hanya disebutkan satu kali, ya, kemudian yang lainnya nanti merujuk. Tapi kalau terkait dengan dakwah, pembelajaran boleh diulang-ulang, ya. Jadi ayat yang ketiga tadi telah mengatakan kala saufa ta'lamun, jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui. Kemudian ayat yang keempat, tsumma kala saufa ta'lamun, kemudian jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui.
Sobat muda, dalam ayat yang kelima ini, ya, Allah masih memberikan penekanan lagi. Ya. Kala lau ta'lamuna ilmal yakin. Jangan begitu. Jikalau kamu mengetahui dengan ilmu yang yakin, ilmu yang diyakini, pengetahuan yang diyakini. Ya. Kala, jangan demikian. Lau ta'lamuna ilmal yakin. Jikalau kamu mengetahui dengan ilmu yang yakin, ya, dengan pengetahuan yang yakin. Saudara sekalian, Allah masih mengatakan jangan demikian, ya. Jangan seperti itu, janganlah begitu. Lau ta'lamuna ilmal yakin. Jikalau engkau mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, dengan ilmu yang yakin. Saudara sekalian, ilmu ini terkait dengan informasi yang masuk ke dalam diri kita. Itu namanya pengetahuan, ya. Pengetahuan, tapi karena informasi ini jelas, ya, nyata, maka kemudian pengetahuan ini disebut dengan pengetahuan yang yakin, ya. Nah, ilmal yakin, pengetahuan yang yakin. Seperti kita kata, apa ada negara yang namanya Rusia? Ada, ini pengetahuan, karena kita sendiri belum pernah ke Rusia. Apa ada Ka'bah? Ada. Kenapa? Kita dapat informasi, kita melihat gambarnya walaupun kita belum ke sana. Ini namanya baru ilmal yakin, ya. Kita ulang aja yang kelima. Kala lau ta'lamuna ilmal yakin. Janganlah demikian. Jikalau kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Saudara sekalian, ayat yang ke-6, la tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim. Sungguh kamu akan melihat neraka jahim, ya. Nah, jadi ayat yang ke-6 tadi, yang ke-6 ini bahasanya Allah melarang berlebih-lebihan, bermegah-megahan. Kalau kita akan mengetahui, ya, ketika kita belum melihatnya, kita baru punya pengetahuan, kita juga dilarang bermegah-megahan, ya, dengan pengetahuan yang yakin, ya. Nah, akibat-akibat bermegah-megahan itu seperti apa? Nah, namanya pengetahuan yang yakin. La tarawunnal jahim. Kemudian dihubungkan oleh Allah, dihubungkan tentang bermegah-megahan tadi dengan hingga kita lalai apa yang dikerjakan dengan la tarawunnal jahim. Sungguh kamu akan melihat neraka jahim, ya. Nah. Kemudian ayat yang ke-7, summa la tarawunnaha ainal yakin. Nah, kemudian sungguh kamu akan melihatnya dengan ainal yakin, ya. Kalau hanya pengetahuan informasi, maka kelak kita akan melihat dengan mata kepala kita sendiri, ya, tentang akibat buruk kita bermegah-megahan. Akibat buruk itu hingga kita benar-benar melihat neraka, ya. Karena besok semua orang akan melewati neraka, ya. Ada terjatuh, ada yang tidak ke dalam neraka, kan melewat jembatan Sirot. Maka kita semuanya akan melihat neraka, ya, karena kita semua harus melewati neraka, ya. Suma kemudian la tarawunnaha ainal yakin. Kamu akan melihatnya dengan pandangan yang yakin, pandangan yang meyakinkan, ya. Ainal yakin. Sahabat sekalian, kita lanjutkan ke ayat yang ke-8. Summa la tarawunnaha summa latus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian kalian pasti akan ditanya
tentang nikmat yang telah kamu terima, ya. Kemudian summa latus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian kamu akan ditanya pada hari itu tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadamu, ya. Saudara sekalian, jadi pada hari kita melihat neraka tadi, ya, dengan ainul yakin tadi, kita diingatkan bahwasanya kelak pada hari itu, ya, kita akan ditanyakan tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian sungguh, pakai sungguh ya para sobat sekalian, sungguh kamu akan ditanyakan pada hari itu tentang nikmat yang telah diberikan Allah kepadamu. Nah, sahabat sekalian, jadi nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, marilah kita syukuri, ya, karena nikmat ini tidak hanya sampai di dunia, besok di akhirat akan ditanyakan kepada kita bagaimana kita menggunakan nikmat-nikmat Allah. Nikmat berupa hidup, ya, nikmat berupa harta, nikmat berupa kedudukan, nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa kebahagiaan, keturunan. Ini akan ditanyakan kepada kita bagaimana kita menggunakannya. Nah, demikian saudara, ya, kita mesti berhati-hati dengan nikmat-nikmat ini. Jangan nikmat-nikmat ini kemudian menjadikan kita bermegah-megahan, saling membanggakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian kita lupa apa yang seharusnya kita perbuat dengan kenikmatan itu. Saudara sekalian, kita review dari awal, dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama, alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikan engkau, ya, hatta zurtumul maqabir, hingga engkau masuk ke dalam kubur. Kala saufa ta'lamun, jangan demikian, kelak kamu akan mengetahui. Tsumma kala saufa ta'lamun, kemudian jangan demikian, jikalau kamu mengetahui, ya. Berikutnya, kalau ta'lamuna ilma yakin, jangan demikian, jangan begitu, jikalau kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. La tarawunnal jahim, ayat yang ke-6, sungguh kamu akan melihat jahim, akan melihat neraka jahim. Summa la tarawunnaha ainal yakin, kemudian sungguh kamu akan melihatnya dengan pandangan yang yakin, ya, dengan mata kepalamu sendiri. Summa latus alunna yauma idzin anin naim, kemudian sungguh kamu akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang telah diberikan Allah kepadamu. Saudara sekalian, demikian surat At-Takasur yang mengingatkan kepada kita agar kita tidak bermegah-megahan, tidak sibuk membanggakan diri terhadap nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, karena nikmat itu besok akan ditanyakan Allah kepada kita bagaimana kita memanfaatkan, menggunakan nikmat-nikmat tersebut. Saudara sekalian, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kekurangan, datangnya dari kebodohan saya, ketidaktahuan saya sebagai manusia yang lemah. Jika ada benarnya, semata-mata datangnya dari Allah yang maha pandai. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.